Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Honda barusan rilis motor PCX 160 facelift mungkin ya. Yang jelas berubah adalah lampu depan. Lampu depannya jadi lebih kayak NMAX, lebih sangar, gak model elegan lagi. Terus lampu belakang jadi berubah juga. Nggak lihat aslinya, jadi belum tahu apakah itu lebih baik atau lebih buruk. Terus juga adalah dashboardnya berubah. Dashboardnya jadi TFT. Dashboard TFT ini hanya ditawarkan di versi tertinggi. Yang penulis lihat kemarin harganya 40 juta. Model lainnya ada yang 33 kalau nggak salah, 33 sama 37. Yang 33 itu versi CBS, sudah ada smart key. Yang 37 tambahan ABS. Yang versi 40 TFT juga ada itunya, navigasi, koneksi HP, apa mana ambuh lapis. Ya akhirnya TFT sudah termasuk lengkap ya, masuk ke motor Indonesia. Ya ini harusnya memang sudah dari dulu ya, saat penulis masih aktif nulis buat blog. Motor India, motor Cina sudah pada menawarkan layar TFT. Ya akhirnya motor Jepang lokal sudah mulai menunjukkan TFT juga. Ketinggalan tapi yo wis lah, akhirnya terwujud. Jadi penulis itu mengharapkan ada TFT itu sebelum penulis beli NMAX ini, padahal pilih NMAX yang versi 2018 di tahun 2020. Karena ya pingin sepedonya ada warnanya aja lah ya. Kalau siang gini kelihatan hitam, tapi kalau malam kan kelihatan biru. Nah itu yang agak menghibur diri ya. Yang hitam putih, aduh wis, masa ya harga TFT itu piro sih. Memang kalau dot matrix itu bisa lebih jelas kebaca, walau ono bug juga, makin lama makin pudar. Tapi ya kenapa gitu lah, emang berapa sih harga layar TFT itu? Zaman HP masih umum merek Polytron yang versi Androidnya Android 3, Android 4 sudah termasuk paling tinggi. Itu layar kan sudah TFT semua dah ya. Harganya HP harganya saat itu 500.000 dapat. HP Android 500.000 ada. Itu sudah TFT layarnya. Kenapa kok motor nggak bisa pakai layar TFT? Zaman segitu sudah banyak tablet harga 500.000 bisa nonton TV. Kenapa kok pabrikan sepeda motor nggak beli HP Android, pasang di dashboard, dijual? Kan cek murah gitu. Penulis sempat kepikiran kayak gitu. Tapi ya sekarang sudah mulai TFT ya. Ya tentunya TFT-nya bukan TFT besar. TFT-nya minimalis, kecil. Ya ini aja LCD aja ukurannya kan kecil dong. Entah mengapa kok dibuat kecil. Nah wes lah, wes akhirnya
Honda menawarkan model TFT. Tampilan layarnya bisa dirubah, ada kalau nggak salah 3 mode. Latar belakang hitam ada, latar belakang putih 2 kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita bandingkan ya untuk sisi fitur, jadi kita sekarang ngomong fitur, pure fitur. Kita pura-pura nggak tahu motor Honda itu gampang rusak, pura-pura nggak tahu banyak problem ya, banyak bugnya, sering bikin motor mampir ke bengkel dan seterusnya. Kita pura-pura nggak tahu. Kita nggak ngomong soal defect, nggak ngomong soal bug, nggak ngomong soal reliabilitas, kita ngomong fitur. Nah, fitur ini untuk soal TFT ini ada fitur connectivity ya. Kita nggak bisa ngomong fiturnya Yamaha itu ada locator, ada apa tanda parkir, terus tanda respon callback gitu ya. Karena sama Yamaha sendiri fitur itu dimatikan karena ternyata fitur itu bikin aki cepat tekor. Jadi kalau misalnya Honda kemudian menerapkan fitur itu ya goblok ya. Ngerti fitur itu bikin aki tekor kok diterapkan ya. Jadi asumsi penulis Honda tidak akan menerapkan fitur callback atau semacamnya yang bikin aki cepat tekor. Ada fitur apa jenenge nerima telepon, angkat telepon, fitur terima pesan, kemana ya. Yang perlu dicatatkan juga adalah fitur navigasi. Nah, fitur navigasi ini ternyata beda jauh ya antara NMAX dengan PCX. Jadi di NMAX Turbo fitur navigasi itu adalah yang sudah bentuk peta, sudah bentuk apa ya, yo wis ketok gambar kayak nang HP gitulah. Sementara yang fitur navigasinya PCX itu cuma tanda panah tok. Jadi ya termasuk gak intuitif ya. Walau mungkin bisa kurang 100 meter lagi belok kanan, anu lagi belok ini gitu ya. Tapi gak kayak kalau masang HP. Jadi dibanding pakai fitur navigasinya bawaan motor, mending sekalian HP-nya ditaruh spion gitu ya, sing kayak orang Gojek itu barusan itu kalau kelihatan, mending kayak gitu ya. Soal penglihatan di bawah sinar matahari juga belum tahu ya, jadi belum ada penilaian juga mending mana pakai HP apa jenenge, HP premium yang di atas sinar matahari masih kelihatan atau pakai bawaan dashboard itu ya. Karena ya fitur itu kan termasuk mahal. Jadi fitur TFT itu dibanding versi standar kan bedanya 3 juta. 3 juta dapat TFT yang bisa navigasi, tapi navigasinya nggak kayak HP. Sementara itu biaya 3 juta itu bisa juga kita pakai untuk beli holdernya HP di spion, sama beli HP baru ya yang ada fitur navigasi ini. Milih sing dia ya. Beli HP atau pakai PCX yang ono dashboard TFT ini. Ya bedanya cuma kalau kita beli PCX-nya ya bisa nyombong. PCX ku yang versi ono anu nih, ono TFT ini gitu ya. Wis itu dong. Tapi ya wis itu dong, wis. Kono lebih lain. Nggak ada plus yang lain-lain, karena kalau di yang punya Yamaha paling nggak navigasi ini wis luwih genah lah ya selain dari TFT-nya. Jadi selain dari ya layar TFT wis gak ono maneh plus. Kalau sisi harganya
ya apa ya, kalau yang NMAX untuk bisa dapat TFT minim 43 juta, PCX ya 40 juta, selisih 3 juta. 3 juta ini di NMAX ono apa mana? Dia sudah mulai dari yang 7 jutanya ya. Jadi ada fitur ABS, ada fitur traction control. Yang lain sama kayak versi 37 jutanya. Jadi NMAX itu kalau beli yang 37 juta dapat fitur turbo, dapat YE CVT, dapat CVT yang bisa berubah mode. Beli yang 43 juta dapat ABS, dapat traction control. Walau ya tentu traction control ini sesuatu yang mungkin sangat jarang sekali terjadi, karena ya penulis selama punya motor ini ban belakang selip itu cuma ketika roda ngeyel ya, jalan licin gaspol baru ban belakang selip gitu dok. Tapi selain itu yo gak pernah. Saat ban selip pun motor masih bisa dikendalikan. Jadi yo kayak gak ada gunanya ya traction control itu ya, karena negara kita kan bukan negara salju. Kecuali kalau negara salju gitu ya, karena jalannya bersalju harus dipaksa lewat jalan ya, ono gunanya. Mungkin mereka yang berjalan jalan di tempat lumpur juga, di Kalimantan barangkali sering berlumpur, mungkin ada gunanya. Tapi ya penulis nggak pernah tahu apakah mereka yang di Kalimantan yang sering lewat jalan lumpur merasakan ada gunanya ketika motornya dilengkapi oleh traction control. Barangkali yang punya rumah Kalimantan sering lewat jalan berlumpur, motornya NMAX ono traction control, ya silahkan kasih feedback ya. ABS nya penulis nggak tahu apakah sudah dual channel ya, karena kalau Yamaha dual channel maksudnya depan ABS belakang ABS. Kalau PCX yang penulis tahu yang sebelumnya sih, yang sebelumnya cuma single channel, depan tok ada ABS. Kalau lihat gambar fiturnya kelihatan yang depan tok sih ya, jadi ban depan pakai ABS, belakangnya kayak enggak. Jadi ban belakang masih bisa ngelok. Ya mungkin ini hanya untuk mencegah orang yang ya memang kebiasaannya orang Indonesia tuh kalau ngerem depan tok ya, karena dianggap rem itu yang pakem yang depan. Padahal kalau ngawali pakai rem belakang, berhenti itu akan jauh lebih cepat daripada kalau mengandalkan rem depan tok. Jadi kalau motor matic ngerem belakang dulu terus baru diikuti depan, itu mendeknya bisa nyak gitu ya, seenaknya. Mulai kecepatan 100 sekalipun enak, kecepatan 100 ngerem depan ya ngeri. Makanya orang kalau ada nyebrang sembarangan memakinya setengah mati ya, karena kalau ngerem dia resiko nyawa ya, karena dia nggak becus ngeremnya. Terus fitur YCVT itu nggak bisa ditiru ya. Kita nggak ngomong fitur VVA. Jadi pernah ada berita kenapa kok Honda nggak pakai VVA. Ya menurut penulis VVA di NMAX sendiri itu salah setel ya. Penulis itu sebenarnya pingin ya, wis bolak-balik pingin tapi nggak keturutan terus untuk merubah setelan VVA ini, karena VVA ini salah RPM. Jadi harusnya VVA itu diaktifkan di 7500 RPM, tapi di motor penulis ini aktifnya di 6500. Tahunnya 7500 itu karena dari dyno ya. Dari dyno kelihatan tenaga di 6500 ini pas lagi naik kok malah di skip, malah mindah VVA. Harusnya VVA itu diaktifkan di mulai 7500 yang kelihatan tenaganya mulai naik lagi. Jadi di motor penulis ini gara-gara VVA ini salah RPM, tenaga justru ngedrop
justru tenaganya malah turun daripada kalau nggak pakai VVA ya. Yang betul-betul nggak bisa tergantikan itu ya fitur YECVT itu, karena jelas ya fitur YECVT itu sangat-sangat apa ya, menarik. Cuma ya minusnya itu Yamaha tidak mengoptimalkan sampai untuk setelan irit. Jadi harusnya bisa main-main sembarangan dengan CVT begitu. Yamaha ngasih ada setelan iritnya juga, jadi walau RPM tinggi tapi rasio gigi tetap kecil. Sebagai kebalikan dari turbonya, tapi masalahnya Yamaha masih cuma fokus di turbonya. Seandainya Yamaha fokus dua-duanya selain turbo tapi juga iritnya, wah wis mantep banget itu. Ya jeleknya cuma itu sih, tapi selain itu ya plus, karena jelas akselerasi bisa sangat meningkat kalau pakai fitur YCVT. Kalau yang lain-lain ya jelas ya sudah sama lah kayak motor lain, yaitu kualitas oli Yamaha Loop yang sangat buruk. Tapi kan ya punyanya Honda nggak kalah buruknya atau olinya. Jadi walau mesin Honda gak ono turbo nih, gak ono YECVT nih, tapi ya ada cerut-cerutannya toh. Ada apa jenenge jet oil. Ada jet oil itu membuat oli jadi kena piston. Ya tahu sendiri suhu piston berapa. Piston sepanas itu disemproti oli. Walau cuma belakangnya piston, tapi kan ya suhunya sudah tinggi. Ya artinya olinya ya harus kuat toh ya terhadap suhu belakangnya piston. Tapi apa yang terjadi? Dipakai di motor normal aja, dipakai di motor macam Honda Beat, Scoopy aja nggak kuat olinya. Nah karena sama-sama minusnya soal oli ya kita nggak bahas lah wis. Soal suspensi ya sebenarnya sama-sama minus ya. Soal apa sport dampingnya NMAX itu yang dipasang di bodi itu ya sebenarnya untuk mengatasinya, untuk mengatasi ganjel ya, untuk mengatasi stopper yang menghalangi apa sih, membuat mesin itu jadi bagian dari suspensi. Kalau memang pingin motornya lebih stabil ya nggak bisa dipasangi dampernya NMAX itu ya, tinggal ganjel stoppernya, terus suspensi belakang beli yang bagus. Oh iya, PCX yang baru sekarang sudah ada subtanknya juga. Jadi suspensi belakangnya sekarang pakai tabung juga kayak NMAX gitu, warnanya ya podo persis pabriknya ya paling podo ae. Tapi menurut penulis ya percuma, masih ono tabungnya, nggak ada gunanya. Karena suspensi itu yang paling utama adalah hambatannya, rendamannya. Kalau rendamannya buruk ya podo ae lah. Kalau redamannya cepat habis ya podo ae lah. Mau jarak ringnya dibuat besar, mau pernya dibuat triple rate, mau dibuat berapa rate sekalipun gak ono gunane ya. Jadi tingkat kekerasannya per PCX sendiri kan ada tiga tingkat kekerasan. Alasannya gini podo ae. Karena adanya stopper ketika dipakai di jalan kan jedak-jeduk lah jadi ini Sinang Group itu, pinggang sakit ya karena memang orang Jepang nggak pernah jalan di Indonesia. Coba wis lihat jalan kondisi kayak gini, nyoba kecepatan piro wis, kecepatan 60 Pak wis, kalau 70 kebanteran bisa loro pinggangnya ya, kecepatan 60 lah wis. Bisa ngerasakan sendiri betapa buruk desain stopper mereka itu guys. Podo ae yo antara NMAX dan PCX, sama-sama jeduk gitu ya. Apalagi ya soal fitur ya yang
beda antara Yamaha dan Honda. Untuk pencahayaan kita belum tahu ya apakah PCX 160 itu juga terang, karena yang Vario itu kan ada keluhan lampunya gak terang ya, Vario 160. Ya ono kemungkinan PCX juga begitu. Kalau yang Yamaha kayak wis ono pujian karena yo ono proji ini. Soal fitur lampu, tapi koyoknya untuk Yamaha gak ono masalah ya. Ya aneh juga kalau sampai masalah, karena ini yang versi ini aja lampunya kan sudah sip, lampunya terang. Ya harus disetel, tapi yo soalnya kalau nggak disetel bakal terlalu ke bawah. Kalau sudah disetel bakal enak, jadi bisa jauh ke depan. Kalau secara sekilas gitu, penulis lebih pegang NMAX ya dari sisi fiturnya. Menurut penulis nggak ada nilai plus yang ditawarkan di Honda PCX 160 yang baru. Fiturnya jelas kalah. Walau sudah menawarkan TFT, tapi yo pemanfaatan TFT-nya cuma dari sisi tampilan saja. Cuma yo itu TFT itu aja, ono warnane. Lain-lain ya kayak navigasi ini jelas kalah. Nggak ada traction control jelas kalah. ABS yang cuma satu jelas kalah. Oh mana nggak ada fitur YECVT juga jelas kalah. VVA nggak kita anggap lah ya, apa itu VVA apa mana ya, wis lah itu saja wis. Jadi maaf untuk soal fitur menurut penulis ya PCX 160 yang baru itu mubazir. Tapi kalau untuk pamer-pamer ya bisa lah, karena itu jadi motor pertama Honda yang kelas 150 cc yang pakai TFT ya. Bisa untuk nyombong lah, nyombong nang tonggo. Tapi selain nyombong nang tonggo wis gak ono maneh. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.